Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Meja Kotak. Kali ini kita akan membahas fungsi otak kiri dan otak kanan. Otak terbagi menjadi dua sisi, yaitu otak kiri dan otak kanan. Organ yang sangat penting dan kompleks ini memiliki bagian-bagian tertentu dengan fungsinya masing-masing pada tubuh. Mari kita mengenal fungsi otak kiri dan otak kanan lebih dalam. Adanya dua belahan otak di kiri dan kanan mendasari adanya teori otak kiri dan otak kanan. Jika Anda lebih banyak berpikir secara metodis dan analitis, berarti otak kiri Anda mungkin lebih dominan. Sementara, jika sehari-harinya Anda terbiasa berpikir tentang hal yang kreatif atau artistik, berarti otak kanan Anda bisa jadi lebih dominan. Namun sebenarnya, kedua bagian otak tersebut saling melengkapi dan sama-sama memiliki peran yang penting. Berdasarkan perbedaan fungsi otak kanan dan kiri, terdapat teori yang menyatakan bahwa seseorang bisa didominasi otak kiri atau otak kanan, dan hal ini kemudian berdampak pada kepribadian dan kemampuannya. Berdasarkan teori tersebut, perbedaan apabila salah satu fungsi otak kanan atau otak kiri lebih dominan pada seseorang dapat dilihat dari otak kiri itu biasanya lebih baik dalam melakukan kegiatan seperti membaca, menulis, menghitung, juga lebih banyak berpikir menggunakan logika, lebih ahli dalam matematika, dan juga lebih mementingkan fakta. Namun dari sisi otak kanan biasanya lebih banyak berimajinasi, sering melamun, mencari ide, cenderung menyukai seni, lebih sering menggunakan intuisi dalam memahami sesuatu. Benarkah tiap manusia memiliki sisi otak yang lebih dominan? Banyak pendapat terkait teori otak kanan dan otak kiri serta pengaruhnya terhadap bidang pekerjaan manusia. Teori tersebut menyatakan bahwa tiap bagian otak mengontrol cara berpikir yang berbeda-beda dan tiap bagian dapat menentukan karakteristik, bahkan jenis pekerjaan yang tepat untuk tiap orang. Namun apakah teori tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah? Hasil pemindaian magnetic resonance imaging atau yang biasa disebut MRI ternyata tidak mengindikasikan bahwa salah satu bagian otak lebih mendominasi atau mempengaruhi kepribadian seseorang. Hasil penelitian yang dilakukan oleh seorang ahli saraf, tidak ditemukan bukti-bukti yang mendukung teori dominan otak kanan atau otak kiri. Kedua sisi otak saling terhubung dan berkomunikasi. Orang yang otak kirinya lebih aktif memiliki jumlah jaringan saraf yang sama pada bagian kanan. Begitu pula sebaliknya. Penelitian tersebut membenarkan bahwa tiap bagian otak memiliki fungsi masing-masing